Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Rencana Mas Teknik di sini kembali lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa yang sedang menemukan channel kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bermanfaat untuk kita semuanya teman-teman ya Allah. Muga-muga YouTube dadi neh ya dungane kanca-kanca teman-teman dimanapun berada. Menorasi asa nggawe video hilang. Kali ini rencana Mas Teknik mudah-mudahan bertahan dan berjaya sampai monetisasi ya. Monetisasi sampai bayaran gitu loh. Orang mau ngerekoso tok nggawe ora tahu. Oke, teman-teman. Nah, konsentrasikan pada satu ini. Kita akan memberitahukan ya pada teman-teman, bukan tempe, cara menggulung ini Panasonic yang 125 yang model keren tipis ya. Itu bagaimana caranya? Ini akan saya selipin dulu ya. Sebelum digulung akan kita pasang selipan dulu. Terus lurus mau turun gitu. Nah, cara bikin selipan ya ini diukur dulu, ini lebarnya seberapa, kita ukur dulu ya, kira-kira sepatutnya untuk ditekuk itu ya. Nah sekitar segini lah ya. Nah begini nih, sini nih berapa senti nih, kalau setengah senti lebih ya, ini 6 mili ada lebihnya sana tuh, ini juga 6 mili lebih. Segono lah kira-kira. Oke, kita akan ini kita akan buat stok saja teman-teman ya. Kita buat selebar ini, usek-usek, ini ada warnanya juga. Terus sini juga diusek-usek ya. Oke, setelah itu kita potong ya. Panasonic 125 yang model tipis ya, ini keluaran tahun 2021 namanya. Nah ini kita gulungkan saja dulu. Sekarang yang ini konsentrasi pada yang ini, kita akan garis lagi ya, sebentar ada yang masuk. Oke ya, ini sekarang kita buat list tipis begini, list tipis sekian ya pokoknya. Terus ini mesti ketebalan dikit. Kita gores sampai sini, gores semua. Terus dibalik juga digores. Maaf ya, saya nggak pakai mikrofon teman-teman. Tes kalau memang suaranya enak di sini saya dekat ya, begini saja. Sekarang kita gores lagi ya sebelah sini sampai tembus sini, maksudnya bukan tembus bawah ya. Tembus bawah nanti putus. Nah sudah, sekarang kita mau bikin satu buat contoh. Terus kita tes ya, masukkan di sino. Pas teman-teman, terus main hafalan lah. Pas lebarnya itu ya, ambanya segitu, ambanya pas. Kita tinggal bikin yang banyak ya. Kita gores sampai sebelah 24 ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ji, loro, telu, papat, ya anggaplah. Sudah itu belum nampak ya garisnya, tadi mana nggak nampak ya. Tapi setelah tangan kita usap-usap begini, terus kita tempel ya, kita tarik. Nah, ini garisnya nampak semua ya, seperti kasih pulpen ya gitu. Nah itu nampak semua garisnya, tinggal dipotong-potong, nampak semua ya, begitu aja lah ya. Kita potong-potong saja, sekali potong putus ya. Ya kalau garisnya agak-agak menceng dikit, guntingnya dibikin lurus ya. Jadi nggak kita ngikuti garisannya 100%, kadang-kadang agak menceng ya, kita yang nyetel pegangan guntingnya ini diluruskan. Ini termasuk Panasonic yang keluaran terbaru ya teman-teman ya, yang model keren tipis. Kerennya itu hanya seperti apa ya, cek dut lah ya. Kalau dibanding dengan Panasonic yang lama itu jauh ya. Ini saya ada punya perbandingan, ini Panasonic yang lama itu ya, sebesar ini kawatnya nomor 40 dan 35. Ini tipis banget ya, pirong kok kawatnya. Nah itulah yang jadi pertonyoan ya. Oke, sekarang kita pasang dulu listripannya, kita tekuk yang sudah diguris tadi ya. Langsung saja gerak cepat dimasukkan. Ya ini agak kepanjangan ya, jadi agak longgar sana sini. Enggak apa-apa, enggak begitu bahaya. Ini kan carnya enggak ambiar ya. Kalau carnya ambiar itu sebaiknya ini dipas ya. Dengan cara begini cepat ya, gores dulu. Sudah selesai masak siripanya, sekarang kita tinggal bikin tutupnya. Tinggal diukur aja, sisanya tadi digunakan. Nah ini tinggal bikin yang banyak ya, kurang ini. Bikin yang panjang sekalian, nanti buat bikin selipan pembatasnya ya.
tinggal dipotong-potong saja. Ya, tinggal kita gulung saja. Pertama ini menggunakan 040 ya, kita ambil kuat 040. Nah ini dia, masih lumayan ya. Kita cari dulu ujungnya, kita ambil pulpen ya, mana pulpennya ya. Ini dia, ini malnya sudah ada ya teman-teman ya. Malnya itu sudah ada di cetakannya sini, seberapa itu sudah ada ya. Ini di strip pertama yang hitam ini sudah saya tandain ya, daripada kita bikin terus. Ini di strip hitam ini kita turunkan dikit, kalau perlu akan kita ulangi ya dengan menggunakan solasi kertas. Kita perjelas biar stabil ya. Nah begini, ini sudah ada strip hitamnya di sini. Kita perjelas saja, 1, 2, 3, 4. Kita mau pakai mal 4 aja teman-teman ya, dengan 0,40. hitungannya berapa? Hitungannya 120. Langsung gulung maju 120 ya. Ini malnya 1,6 yang melompati 4 lubang itu di sini pokoknya udah saya bikin strip-stripnya ini ya. Ini udah 120. Ini nggak penuh ya, cuma sedikit saja, nggak penuh. Ini tak buat longgar, karena kalau dibikin mal 33 ini ketemunya 160 ya, untuk menghasilkan ampere 0,4. Ini ampernya 0,4 saja nanti ketemu ya. Lompati 4 lubang ya, 1, 2, 3, 4. 1,6 itu ngelompati 4 lubang. Ini Panasonic yang kecil, berapa senti ya ini ya. Kita kasih tahu dulu teman-teman berapa senti ini sebenarnya. Ya 2 senti lebih dikit ya. 2,8 ya. 2,8. Berbeda dengan yang lama ini berapa ini? 1, 2, 3, 3,6 ya. Selisihnya aja sudah berapa itu? Ya 9 sentian ya. Ini saya buat cara yang mudah-mudah teman ya. Kalau belajar dan saya tak kasih cara-cara yang mudah. Ini sudah jadi ya. 1 mal. Mal berikutnya ini kita turunkan 1 strip. Ini kalau nanti keluar ampernya 0,5 berarti masih kurang hitungannya ya teman-teman ya. Nanti ini akan 100 watt saja, ini bukan 125 ini. Kalau dilihat dari tipisnya keren segini, ini 100 watt saja. Oke, yang kedua masih 120 ya. Udah 120, dilepas lagi ya. Mungkin gambarnya kurang jelas ya.
Dari kiri keluar kanan lagi. Masuk dengan mudah dan cepat. Sebelahnya lagi. Terus ditutup lagi. Tap dulu ya, ambil kayunya dulu. Nah, begono ya. Oke, kita dekatkan dulu gambarnya. Oke ya, mal ketiga sekarang ya. Posisinya udah saya rubah biar enak. Ini kita lanjut ke 125 teman-teman. Udah ya, ini udah sekap. Teman-teman kalau ikut menghitung kadang-kadang saya salah ya, kadang-kadang kurang, kadang berlebih ya. Gak apa-apa. Atau kan saya 125. Lebih dikit gak apa-apa. Kurang dikit juga nggak apa-apa. Nyambung juga nggak apa-apa ya. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang tanya ya, bagaimana kalau kurang disambung? Kurang dikit disambung. Misal mal terakhir kurang setengah hitungan ya. Sudah mal terakhir hampir selesai saja kurang. Dan tidak ada kawat itu. Disambung dan kawat 0,45 bagaimana? Bisa ya. Kawatnya bawaannya ini 0,40, digulung pakai 0,40, kurang. Adanya 0,45. Kalau nyambung kurang dikit usahakan yang lebih besar aja ya. Jangan yang lebih kecil, nanti malah kayak ngerem. Kalau lebih besar enggak. Ini ya getoknya begini ya, nyamping sini, nyamping sini, terus diketok ini biar lebih tipis gitu ya, mendekati ke sini gitu ya, jangan terlalu cembung banget kan, biar tipis gitu nanti namanya bagus itu ya. Satu lagi yang mal terbesar yaitu sini ya, sejajar bawahnya dengan garis ini sudah saya ukur ya pakai mal sebelumnya, saya udah main hafalan nih. Ini pakai kayu saja teman-teman ya. Coba bayangin teman-teman, mudah sendiri kok ya. Banyak yang tanya, Pak, pesan bagaimana Pak alatnya? Bikin aja cuma 2 bilah kayu buangan dari mebel itu saya ambil. Ini cuma baut berapa itu? 13 atau berapa? 12. Ini juga 2. Ini pakai sok sambung 3/4 ya. Dalamnya udah ada geretannya itu. Kasih ring pas ya. Ringnya buat ini pas kali ya. Ringnya baut dia itu pas masuk di sini. Carilah pesen ya. Bautnya panjang segini antara berapa ini? 12 cm atau berapa itu? Bautnya ya. Udah ini dibikin mati. Enggak goyang, yang ini pakai baut kupingan ya, pakai kuping itu ya begini. Ini bisa diputar-putar dengan berubah-ubah ukuran kan gitu. Alah gampang banget pokoknya. Ora usah modal mau baut kalau sok sambung. Ini yang satunya itu cuma pakai bambu, 2 bilah bambu. Satu masukkan itu nggak apa-apa ya, tidak harus 4 langsung dimasukkan, itu nggak harus. Satu-satu dimasukkan malah rapi. Bentar, ini biar dimasukkan dulu ya. Nah, enak tenan ngeteh teman-teman. Itu hitungan 125 lagi. Ini nanti akan menghasilkan ini ya teman-teman. Tahan panas, tahan banget.
Udah 125 lagi. Lepas lagi ya. Terus dimasukkan. Dari kiri keluar kanan ya. Jadi empat-empatnya tadi dari pertama sampai keempat itu masuk dari kiri keluar kanan semua ya. Tutup dan selesai nih. Ya, tekuk begini ya, yang imbang. Nekuk antara sana dan sini itu yang imbang ya. Diketok pinggirnya, nggak usah tengahnya gitu, nggak usah. Pinggirnya sini aja, biar nanti membentuk sesuatu yang seperti diinginkan gitu. Nanti bentuknya tuh begini temen ya. Walaupun nggak usah diketok tengahnya. Ketoknya pinggir saja sini, pinggir, pinggir. Biar dia tuh menekuk keluar gitu ya. Kalau sini nanti ngikut sendiri ya. Jadi tinggal dilempeskan begini. Nah, bagus kan gini ya. Oke, ada satu hal yang kurang, lampunya tak pindah satu. Biar lebih cetar gitu ya. Oke ya, sekarang tinggal kita balik gono. Oke. Dalam proses balik begini, ini berarti kita bikin 4 lagi dari sana ya. 4 lagi dari sana sampai sini. Masuk dari sana, keluar sini, masuk kanan, keluar kiri. Dengan hitungan seperti tadi ya. 120, 120 ya. 125, 125 gitu ya. Cuman kalau tadi kan ini dari kiri ya, dari kiri keluar kanan, dari kiri keluar kanan semuanya. Sekarang dibalik tanpa dipotong ya. Ini pindah aja langsung sana nanti ya. Walaupun nggak kita videokan semua ya, tapi ini dari kanan keluar kiri. Oke ya. Siap-siap selesai. Bismillah selesai. Ya selesai 120. Masukkan lagi ya. Dari kanan keluar kiri. Pokoknya cari aja ini, nggak usah dirubah-rubah ini pas ya. Kalau ini saya udah mundur itu nanti akan membentuk dari kanan keluar kiri, membentuk sendiri ya. Kalau masih maju ya nanti kadang-kadang mempersulit atau itu maksudnya mempersulit cara memasukkan gitu ya. Kalau lebih enak. Nah, melengkungnya itu seperti perahu yang terbalik ke atas itu, maka cekungnya cembungnya ke bawah itu pas ya. Nah, kita bikin yang kedua ya. Sudah selesai lagi 120 ya. Keluar nih langsung kita pegang, langsung kita susun, masuk aja tanpa berubah tempat ya. Nah, tanpa berubah bolak balik mutar-mutar nggak usah. Pas keluar dari roll itu langsung masuk, lihat aja ya arahnya masuknya itu yang penting sekali diperhatikan ya. Jangan sampai terbalik bolak nanti nggak muter ya, itu nampaknya sepele tapi fatal itu. Masuk yang ketiga, masih dari kanan keluar kiri ya. Ini harus 0,4 ya, ampere-nya ke bawah. Nanti akan adem nanti, walaupun hidup lama nggak panas, paling-paling hangat-hangat dikit nggak apa-apa ya. Minimal yang keempat. Ya cukup lagi, masukkan saja lagi terakhir nih ya, running yang terakhir. Ini bentuknya 2 pole ya. Berarti RPM 2850. Oke ya, udah selesai, kita ketok aja seperti tadi. Tekuk dulu,
berbentuk panjang dulu begini ya, tok lagi tuh. Nah, untuk samping lebarkan ke samping, ketok ke bawah gitu. Nah, gini bentuknya ya, udah rapi kan, tinggal dipotong ya. Nah, tinggal kita cari kawat yang lebih kecil lagi 0,35 teman-teman, kalau ada, biar lebih mudah ya, hitungannya banyak. Walaupun pakai kawat ini juga bisa ya, pakai kawat itu lagi masih bisa, tapi kalau ada 35 mau saya pakai 35 aja biar ini awet ya. Ini 35 ya, masih ada ya, masih menemukan segini, masih sedikit nih, paling-paling tinggal kilo. Masukkan pulpennya tadi, mana pulpen tadi? Oh, hilang. Angel. Aku pengen yang lain aja lah. Nah ini ya, ambil yang lain. Saya beli pulpen tuh nggak tulis kok, beli aja. Ini masuknya dari sini ya. Ini masuknya dari sini. Ini kan yang di dalam ini. Bukan, yang ono. Nah yang ini ya, ini dari dalam. Dari sisi sebelah sini ya. Nanti kita bikin lagi dari sisi sebelah sini ya, yaitu di sini. Satu tempat, yaitu tempatnya di poli sebelah ini masuknya tadi. Sekarang akan kita masukkan lagi di sini lagi ya, di poli sini ya. Oke, ini langsung mal ketiga ya. Mal ketiga hitungannya 160 teman-teman, pakai kat 0,35 ya. Ini agak banyak ini. Hitungan manual ya, tak dudui cara lain gulung. Satu ayunan ya satu angka ya gitu. 50 tadi. Ini sudah 160 teman-teman. Ini pun nggak padat ya, karena kecil cuma 0,35 ya. Oke ya, ini tadi masuknya dari sini sebelah sini. Sekarang dari sebelah sini lagi gitu loh ya. Itu aja kok repot ya. Masuk kan? Tanpa basa-basi ya, langsung masuk. Ternyata gampang banget teman-teman. Belajar gulung itu kalau mau penanan ya, model-model yang ini dulu ya. Untuk awal-awal belajar itu pakai keren yang tipis-tipis. Walaupun besar lebar, kalau tipis dia tetap gampang cara memasukkannya ya. Jangan belajar langsung submersible, nanti stres teman-teman ya. Kesannya gulung tuh sulit semua, padahal dipegang langsung pelajaran kuliah ya, nggak sanggup ya. Nah, gono ya, langsung tekuk, kita nyamping bawah, nyamping sana. Nah, udah selesai ya. Ini bentuknya penampakannya begono ya kan, enak banget, nggak lama. Sekarang mal yang kedua, langsung kita gulung sama ya, 160 aja yang mau.
Ini 160 ya. Kita memang mengajarkan pada teman-teman untuk pemula begini ya, hati-hati gitu satu-satu. Kalau sampai sudah menuju ke senior, sudah punya cara sendiri ya silahkan ya. Langsung gulung 4 mungkin atau langsung semua selesai 8 masukkan semua, selesai 4 masukkan semua. Ya terserah, nggak apa-apa ya, itu cara yang cepat yang sudah pengalaman. Sudah punya cara-cara ini ngajarkan satu-satu untuk pemula yang benar-benar pemula ya. Dan terima kasih pada semuanya yang telah menonton dan mendukung channel kita ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat sekali untuk kita. Nanti akan datang notifikasi ya. Teman-teman yang benar-benar pemula belajar gulung, tonton terus ya banyak video saya itu, karena di sini banyak pembelajaran yang bertahap-tahap ya, turunnya bertahap-tahap, keilmuan, kerahasiaan-rahasianya itu turun bertahap-tahap dalam setiap video itu ya. Apabila sampai nonton cuma satu video terus tanya banyak ya, sebenarnya yang sampai tanyakan itu sudah ada pada video-video yang lain gitu ya. Bantu tonton video-video saya ya, dari para pemula, di samping ya saling kerjasama di antara kita. Sampai telah menambah jam tayang saya, sampai juga mendapat ilmunya yang terus terang saya sampaikan gamblang tanpa ada yang saya rahasiakan ya. Ya, ini sudah selesai separuh. Kita balik sekarang, sudah taruh di atas. Ini kita ketok dulu ya, kita lebarkan biar mudah masuknya yang nanti. Ini juga. Setelah itu kita ambil tang, terus kita lebarkan, jangan mau dimasukkan ke lubang mal pertama ini ya. Biar nanti masukkan 160 itu juga terganggu dengan mal yang paling kecil ini ya, mal running. Nah, udah gitu, udah mengambah ya. Jadi kita bikin lagi ya, dari kanan keluar kiri 160, dari kanan keluar kiri 160 lagi gitu ya. Oke, sip, subscribe dulu. Teng, terima kasih. Ini sudah selesai lagi 60 ya. Memang kita stop ya gambarnya biar agak ringkes gitu ya. Teman-teman juga nggak jenuh nontonnya ya, mudah-mudahan nggak jenuh ya. Oke ya teman-teman, ini saya ijazahkan ilmu gulung saya ini kepada subscriber kita ya, yang telah subscribe. Insya Allah tak ijazahkan ilmu ini, sampai tidak usah meminta diijazahkan. Ijazahkan tak serahkan ya, tak wariskan kepada sampean. Bagi yang tidak tahu diijazahkan itu apa, ijazahkan diwariskan, ditularkan, dipindahkan keilmuan ini kepada sampean-sampean, jenengan-jenengan semua yang sudah subscribe ke channel kita ya. Yang belum maka ya saya anjurkan subscribe biar semakin rame teman-teman kita gitu ya. Saya kira enggak keberatan ya. Nanti juga kalau saya menemukan ilmu yang unik-unik saya sampaikan teman-teman ya, atau menemukan rahasia keilmuan, nanti saya sampaikan bertahap-tahap sesuai dengan yang saya dapat ya. Masih ada beberapa yang belum disampaikan ya, mau simak terus saja, nanti akan saya turunkan bertahap-tahap sesuai dengan apa yang kita dapat waktu itu ya. Tinggal satu lagi sama 160 dari kanan keluar kiri ya. Oke, nantikan sampai selesai. Ini sudah selesai mal keempat ya, tinggal dimasukkan lagi dari kanan keluar kiri ya. Ini saya sampaikan sekali lagi teman-teman ya, buat belajar ini paling enak dengan menggunakan keren yang tipis ya. Maka saya sampaikan seperti Shimizu, Sanyo, ini Natonal, ini Panasonic ya. Atau kalau yang lain itu mesin cuci, mesin pengering, itu tingkatan-tingkatan yang keren tipis itu enak untuk belajar ya. Untuk melancarkan tangannya ya, untuk masukkan kawat. Ini sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai. Nah, tinggal diketok, rapikan, ikat, sambung, rampung. Nah, ini datanya sambil sampean abadikan sendiri ya. Diketok yang imbang ya, kalau sih kurang panjang diketok dari sana agak ketarik, nggak apa-apa gitu. Nah,
Itu potong saja. Nah, selesai. Kita kasih alas supaya nggak rusak bawahnya ya, biar tetap halus. Alasnya itu bisa plastik atau ya kadang-kadang saat plastik ya, nggak begitu hitam di meja, atau mika itu sendiri dipotong lebar. Nah begini ya, kita akan ikat dulu ya, ikat dulu. Sebelum diikat akan kita kasih pembatas dulu ya. Nah begini bentuknya, masukkan dalam depannya running begini, jadi kena ujung-ujungnya starting ya. Berbentuk begini sudah, masukkan lagi. Nah, kita akan ikat ya, kita adanya benang apa ini, terserah mau benang apa ini, sudah saya beli lagi teman-teman ya. Benang diamond yang besar dan kuat ini sangat efektif untuk ikat dinamo teman-teman ya. Mereknya ini ya, kalau mau teman-teman beli, ini kayak tali sol sepatu tapi warnanya putih, tapi cukup kuat sekali ya. Ini saya ambil satu nih. Ini saya kalau beli saya satu bel begini ya. Nah ini dia. Kita cari tali tengahnya, kita bongkar. Oke ya, intinya akan kita tali ya. Kalau ingin kokoh tuh talinya dirangkap dua ya. Kita ambil sekitar 1 meter ya, dirangkap dua, jadi ini bentang 2 meteran ya. Sebagai salah satu kawat yang bekas untuk mal besar kemarin untuk bikin jarum. Nah tinggal siap ditali sampai selesai. Dari tali terakhir dikasih lem hantu. Nah sudah selesai ya pengikatannya. Dirapikan begini ya, bikin bulat ya. Kalau gulung itu dirapikan bulat bagus gitu ya, dilihat pun cantik. Orang itu kalau konsumen mandang pun seneng, oh iya bener rapi. Karena bentuknya bener ya, inilah ya kurang lebih itu bener begini. Oke sekarang akan kita sambung, kita pindah penyambungannya ya. Nah sinilah tempat penyambungannya, itu jelas dan lugas terpercaya. Oh yes. Oke langsung saja, ini dipinyet-pinyet biar rapi, siap diikat dan ditaleni. Awal ini langsung diambil ya, awal running dan awal starting potong aja ini, langsung dikelupas ini ya. Itu rumah sebelah ya teman-teman, ramai banget, baru datang dari kampung, dari Palembang, rame tenan. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau gulungan dipercayakan pada kami selagi yang kami bisa, boleh ya. Kami ini di Rimbo Bujang ya, alamatnya di Jalan 10 Poros, bawah komplek Assalam ya. Itu kecamatannya Rimbo Bujang, kabupatennya Tebu, provinsinya Jambi ya. Oke ya, ini kita kasih kabel hitam yang disambung. Ini boleh pakai bius, boleh enggak ya, karena saya enggak ada bius, ini enggak kita pasang karena ini sudah ampernya rendah, enggak akan panas ya.
Tapi masih juga berkemungkinan kebakar kalau panas itu macet ya. Macet bearingnya, oblak karena ngisep pasir gitu. Itu panas sekali, bahkan bisa terbakar ya. Tapi itu ya jarang terjadi ya. Biasanya suaranya kasar sudah ganti laker ya. Ini yang putih ya, yang running sendirian kasih kabel warna putih. Ini kita potongkan yang warna putih untuk running nanti sebagai setrum dan kapasitor ya. Ini kapasitornya ya biar seperti bawaan aja teman-teman ya, 4 atau 5 gitu ya. Ini begini di belit sampai bener-bener belitnya banyak ya, jangan dikit aja. Kita potong kabel merah, ini nampaknya kecil tapi tembaganya full. Kabel instalasi motor nih ya, mobil itu pakai ini. Bisa beli di sales ya, biasa mendingan ke aksesoris mobil ya. Jadi kabelnya saya beli bagus, kabelnya bukan sekedar kabel untuk penghantar setrum tapi benar-benar pembungkusnya juga tahan panas ya. Nampaknya kecil tapi tembaganya full. Aku net nanan kunan. Kita cari isolasi dulu di isolasinya. Nah, hilang ya. Ini teman-teman pakai isolasi putih ini ya, enak tenang ya. Tadi ini dingkluk ya, ngantuk sendiri ini. Tak bakoi. Kita diisolasi dulu ya, jangan langsung diselongsong, kadang-kadang nyocok di selongsong tuh ya. Ini pakai sistem keamanan berganda ya. Di kabelnya ini yang habis dipilin tadi kita isolasi dulu, jadi benar-benar terbungkus total gitu ya. Semua di isolasi dulu. Kalau saya pilih isolasi putih ini, samping mulut ini tipis tapi mulut banget ya. Nah, tiga-tiganya ini tak kasih, yang merah, hitam, putih kasih semua. Setelah itu baru dikasih selongsong ya. Kita selongsong udah hampir habis ya. Ini masih ada sisa-sisa selongsong ya, bukan sisa-sisa cinta. Bila ya, kita potong 3 begini, langsung aja kita selupkan ya. Selup langsung nutup. Ini yang selongsong ini pakai bahannya ada kain yang tahan panas ya. Kain tahan panas itu, ada plastiknya juga tahan panas teman-teman. Sudah terbukti ya, dibakar itu enggak segera mempan gitu loh maksudnya. Nah, ini selongsongan begini tiga-tiganya. Ini cara yang rapi tenan teman-teman ya. Ini kalau diadu dengan bawaannya kadang-kadang mantap. Oh yes, berani bersaing ya. Oke, kita akan bikin mika pembatasnya. Ini sisanya tadi. Seperti biasanya, dibentuk seperti biasanya. Oke ya, dua-duanya. Nah, sudah ada, diikat lagi ya. Sebelum ngikat teman-teman usahakan ini kabelnya dalam satu tempat yang sama ya. Misalnya ini merahnya dari sini dan putihnya dengan hitam dari sana, atau ini putihnya dan hitam dari sini. Ini bagus cara begini ya. Jadi nggak numpuk 100% itu, nggak numpuk semuanya. Begini. Ini yang satu dari sini, atau yang dua dari sini, yang satu dari sini. Intinya kabelnya itu akan bertemu satu tempat nanti ya, keluar satu lubang yang sama gitu. Nah, ya kita akan tali dulu. Jadi nggak ketela. Siapa sih sebenarnya yang lagi dekat sama Pak Presiden? Tali yang kuat ya, kalau nggak kuat ya kurang bagus lah, kalau kendor ya. Dan ini nanti teman-teman ya,
gulungan saya ini tidak saya furnish. Terserah ya teman-teman mau di furnish, di sirlak atau enggak, itu terserah karena ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau ini enggak saya furnish, kalau suatu saat datang kembali dan bisa diperbaiki, enggak harus gulung dan waktu dekat, kita perbaiki saja. Misalnya celup atau kehujanan atau kena air sehingga konslet di satu bagian, maka bisa kita perbaiki tanpa harus gulung total. Karena dulu sering ya teman-teman ya, waktu awal-awal saya buka gulung dinamo ini, karena baru ini harus di pernis ya, waktu dulu masih sering belajar tuh di Jakarta itu di pernis terus, tapi ketika komplain itu kata-kata harus gulung lagi ya, karena kawatnya tuh rusak. Kalau dari pernis itu ya kayak dilem lah ya, ya gampangnya kawatnya itu dilem lagi, maka pada lengket ya, konsletnya ringan. Baru saja gulung belum lama ada yang konslet, ketika datang kembali kok suruh gulung lagi, dihargain lagi, maka konsumen tuh kayak nggak terima gitu ya. Baru 2 minggu atau baru sebulan ini gulung, ya dikurangi lah gulungnya, terus jangan mahal-mahal, masa dihargain penuh lagi ya, ini kan kena air. Memang ya kesalahan konsumen ya kena air, tapi kan juga bukan kesalahan mutlak total. Ya siapa yang mau bikin hujan sampai ngerendam pompa air ya kan, nggak kesalahan konsumen juga, nggak kesalahan bengkel juga, tapi minimal itu ambil jalan tengah ya, kita bongkar lagi, kita servis, yang konslet itu dicari, sambung, dipisah lagi gitu kan, terus jadi lagi, maka kena ongkos murah ya. Ongkos saja Pak, ini 50.000 atau berapa perbaikan. Kalau saya perbaikan total itu ya 100.000 ya, lepas dinamo, kawatnya yang ini dibongkar, mana yang konslet bongkar sambung itu saya 100.000, udah berkurang jauh nih Pak daripada gulung baru gitu. Ini ya teman-teman, kita sudah selesai, kita dorong-dorong begini ya, ini nggak usah gencet, nanti akan melebar sendiri ya, selipannya itu akan tenggelam semua. Selipannya kalau sudah tenggelam semua nanti nggak akan nyenggol pada asnya ya. Nah ini tutupnya kepanjangan ya, tinggal merapikan aja panjangnya ke atas. Ini sudah dari teman-teman ya, dijamin nih cara hitungan begini, sambungan begini nanti menghasilkan ampere 0,4 ya. Kalau nanti masih lebih ya berarti ada yang sesuatu hal yang di luar kejadian ya. Ini habisnya itu sekitar 5 on teman-teman ya. Pokoknya habisnya 5 on, ini masih kebesaran mal dikit ya, jadi seperti melebar gitu. Tapi kalau malnya kecil, ini lebih mengecil lagi, mingkup lagi gitu ya. Jadi kawatnya itu kadang-kadang lebih hemat ya, 1/3 on misalnya, 1/4 on, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ini tidak sampai keluar sampai menyentuh dinding ini, nanti nyentuh dinding pompanya repot ya. Oke teman-teman, ini tinggal nyambung ya. Hitam ini adalah setrum dan setrum langsung ya, putih adalah setrum dan kapasitor, dan yang merah ini adalah kapasitor saja. Jadi dijamin muternya sudah searah dengan yang dikehendaki ya, karena ini kabel belakang, muternya di belakang ya, keluarnya kabel ini dekat kipas pendingin itu namanya belakang ya. Kalau di sebaliknya itu berarti di depan, cara nyambungnya beda lagi. Nanti kalau sudah dapat kita sampaikan lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, mudah-mudahan paham, dan yang sudah subscribe saya ijazahkan ilmu itu mudah-mudahan kekal langgeng dan bisa dengan gulung dengan cepat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.